Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat malam pemirsa Aswaja Muda dimanapun berada. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita bisa bersua lagi dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Langsung saja, karena sudah minggu kemarin tidak bertemu, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa. Tema puasa. Langsung saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyami. Kitab menjelaskan tentang puasa. Wa syaraitu wujubis siyami salasatu asya'ah. Syarat wajib melaksanakan puasa itu ada 3. Yang pertama itu adalah Islam, kemudian yang kedua adalah balik dan berakal, kemudian yang ketiga adalah wal qudratu ala shaumi, mampu untuk melaksanakan puasa. Tapi sebelum jauh kita membahas masing-masing dari syarat wajib tadi, perlu kiranya kita ketahui dulu apa sih yang dinamakan dengan puasa itu, ya. Puasa kalau secara bahasa itu al-imsak, ya. Pokoknya mencegah atau menahan diri dari sesuatu itu namanya berpuasa, tapi secara bahasa. Nah, kalau berpuasa dalam istilah syar'i, ya, atau yang ada puasa yang memiliki implikasi hukum itu apa? Yaitu adalah mencegah sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, jadi puasa itu tidak cuman sekedar ya menahan sesuatu saja, tidak cuman menahan tentang makan dan minum saja, tapi yang harus ditahan ketika orang berpuasa itu adalah setiap hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Nah, nanti kita akan bahas tentang apa saja yang bisa membuat puasa itu batal. Nah, syarat wajib di sini diartikan bahwa ketika orang-orang tidak memenuhi 3 kualifikasi ini, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Nah, 3 itu apa saja? Pertama adalah al-islamu. Jadi dia beragama Islam. Sehingga orang-orang yang non-Islam, dia tidak berkewajiban untuk melakukan puasa, kecuali dia sudah pernah menganut ajaran agama Islam. Jadi dulunya dia di masa lalu beragama Islam, tapi kemudian dia keluar dari agama Islam, maka dia hakikatnya tetap berkewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Ya, hanya saja sebelum dia melakukan kewajiban berpuasa itu, dia dituntut untuk kembali dahulu ke ajaran agama Islam. Nah, salah satu dalil yang melegitimasi, yang legitimate atas kewajiban puasa ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini Allah menjelaskan bahwa sebenarnya puasa ini adalah sesuatu yang diwajibkan kepada kita semua, ya, tentunya umat Nabi Muhammad. Begitu juga sebagaimana pernah difardukan, ya, kepada umat-umat sebelum kita. Jadi sebenarnya ibadah puasa ini sempat atau pernah menjadi syariat nabi-nabi terdahulu. Hanya saja tidak serupa dengan kita sekarang yang berkewajiban untuk berpuasa selama 1 bulan. Tapi memang sudah pernah disyariatkan di ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Itu dalil kewajiban untuk berpuasa tadi. Kemudian syarat yang kedua itu adalah baligh dan berakal.
Nah, baligh dan berakal itu kata lainnya atau bisa disimpulkan dengan orang yang mukallaf. Jadi orang yang mukallaf itu adalah orang yang baligh dan berakal. Ya, kalau baligh berarti perempuan sudah pernah haid, ya. Kemudian kalau laki-laki pernah keluar sperma atau sudah mencapai umur 15 tahun. Kalau berakal ya berarti dia memang ada akalnya, bukan orang gila, kemudian juga bukan orang yang epilepsi, seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak berakal dan juga belum baligh, maka dia belum berkewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Hanya saja bagi orang tua yang memiliki anak yang sudah murahiq, sudah mendekati usia baligh, memang dianjurkan untuk melatih anaknya untuk melakukan hal-hal yang wajib. Jadi dilatih. Kalau biasanya kalau orang-orang desa itu ya, kalau di desa saya itu ada istilah puasa beduk gitu ya, puasa beduk, puasa sampai duhur aja. Nah, itu tujuannya adalah litamrin. Jadi membiasakan sang anak agar nanti ketika dia sudah berada pada usia di mana dia diwajibkan untuk melakukan sebuah ibadah, dia sudah terlatih. Jadi sudah kuat gitu, sudah biasa. Ini kenapa dalam syarat melakukan puasa ya, syarat wajibnya melakukan puasa itu disyaratkan dia harus baligh dan berakal atau istilahnya adalah mukallaf, karena memang ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa tidak ada pencatatan taklif atau tidak diberatkan sebuah taklif terhadap terhadap umat Nabi yang memang dia belum baligh, kemudian dia juga tidak berakal. Jadi kalau nggak berakal ya nggak dipaksakan terus, kita paksa orang gila untuk puasa, kan nggak logis juga ya. Kemudian anak kecil juga itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, belum diwajibkan. Kemudian yang ketiga, syarat yang wajib yang ketiga itu adalah al-qudratu 'ala shaumi, dia mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, dalam sisi kemampuan ini sebenarnya dapat kita lihat dari dua aspek. Yang pertama itu adalah kemampuan secara hissi atau secara zahir dia mampu. Secara zahir dia mampu, ya nyatanya memang mampu gitu ya. Contoh memang kuat ya, kan tidak sakit, kemudian juga dia ya kuat lah, mampu gitu melaksanakan puasa. Yang kedua, kita bisa lihat kemampuan ini dalam perspektif syar'i atau qudrah syar'an, kemampuan secara syar'i. Di mana kadang suatu sisi ada orang-orang yang mampu untuk berpuasa tapi secara syarak dia dianggap tidak mampu. Nah, contohnya seperti apa? Seperti orang yang haid ya. Orang haid, kemudian orang nifas ya, meskipun mereka mampu untuk melaksanakan puasa secara zahir ya, secara fisik maksudnya, tapi karena dia memiliki mani atau hal yang mencegah itu, maka dia dianggap tidak mampu secara syarak. Sehingga ketentuannya bagi orang yang haid bagaimana dan orang yang nifas, ketika di bulan Ramadan, maka dia tidak diperkenankan untuk puasa meskipun dia mampu, tapi kemudian dia berkewajiban untuk mengqadainya di lain hari. Seperti itu. Jadi kalau orang yang tidak mampu secara syarak, yaitu berarti seperti orang yang haid, orang yang nifas, fisiknya mampu tapi dia menurut syariat itu tidak mampu karena memang ada penghalang. Contoh yang tidak mampu secara fisik siapa? Contoh misalkan orang yang sudah tua renta, atau misalkan siapa lagi? Contohnya seperti itu ya, orang tua renta. Ketika orang tua renta tidak mampu untuk berpuasa, kemudian dia sudah merasa tidak kuat, maka nanti dia tidak diwajibkan untuk berpuasa tapi harus diganti. Ya, jadi diganti dengan fidyah seperti itu. Kemudian lanjut setelah itu, nah selain kita tadi sudah membahas syarat wajib ya, syarat wajib atau sebelum kita melakukan puasa itu sendiri apa saja yang harus diperhatikan. Nah sekarang kita akan membahas tentang fardu puasa itu sendiri ya, bagian dari puasa itu apa saja sih ya. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'a. Nah fardunya puasa itu ada 4 hal atau ada 4 perkara. Yang pertama adalah an-niyatu, yaitu harus ada niat atau intention. Jadi harus ada niatan gitu. Nah, niat itu kapan dilakukan? Yaitu dilakukan sebelum terbitnya fajar. Jadi nggak boleh misalkan ada seseorang niatnya bareng pas terbitnya fajar gitu, mepet-mepet gitu, akhirnya berbarengan atau bahkan setelahnya. Nah, itu jangan sampai.
Jadi orang yang mau melakukan puasa, khususnya puasa wajib ya, khususnya puasa wajib, dia niat harus sebelum keluarnya fajar. Jadi boleh niat dari setelah terbenamnya matahari sampai dari sebelumnya fajar. Jadi harus niat. Nah makanya ketika di bulan Ramadan ya, setiap malam itu biasanya kalau ada di desa-desa itu setelah tarawih itu mereka semua berjamaah mengucapkan niatnya. Jadi agar tidak lupa. Karena kalau lupa maka puasa di esok harinya itu tidak dianggap menggugurkan kewajiban. Karena dia tidak niat gitu. Jadi harus mantep gitu ya. Jadi jangan sampai ragu-ragu. Harus ada niat. Nah ketika di bulan Ramadan jadi harus niat ya tadi setelah terbit, dimulai dari waktunya mulai dari terbenam sampai sebelum terbitnya fajar. Nah tapi ada anjuran ya, jadi tiap malam harus seperti itu, harus niat tiap malamnya di bulan Ramadan. Nah tapi ada anjuran ketika di bulan Ramadan, ini kan mendekati bulan Ramadan. Nah teman-teman kalau misalkan kalian takut ada malam yang kelewat, kalian lupa misalkan tidak niat di malamnya, nah maka dianjurkan ketika awal di bulan Ramadan itu niat untuk berpuasa sebulan penuh. Nah itu, jadi niat berpuasa sebulan penuh sehingga pada akhirnya ketika di tengah-tengah perjalanan misalkan pas 20 hari atau 15 hari ternyata lupa ya, ternyata wah kayaknya saya lupa, kayaknya misalkan ragu-ragu. Nah nanti boleh langsung taklid dengan Imam Malik yang memperbolehkan untuk niat di awal gitu, jadi dirangkep gitu. Itu cuman sebagai ban serap aja ya, jadi cuman garansi mekanisme ketika memang lupa. Tapi seharusnya ya untuk mazhab Syafi'iyah maka dia harus setiap malam untuk niat ya, untuk tiap harinya. Dan niatnya harus diperjelas kalau fardu. Dia niat puasa Ramadan kah, atau dia niat nazarkah, atau dia niat puasanya adalah kafaroh kah. Nah, jadi diperjelas mau niat puasa Ramadan atau mau niat puasa kafaroh atau mau niat puasa nazar. Meskipun ketika memperjelas itu nggak perlu dijelaskan saya niat puasa bulan Ramadan di tahun sekian tanggal sekian, nggak usah ribet ya. Sama seperti nazar juga, nggak perlu kalian kita semua ya niat puasa nazar untuk nazar saya yang ini ya misalkan, itu juga nggak perlu. Jadi cukup ditentukan ini sebenarnya termasuk jenis fardu yang mana, apakah jenis fardu yang Ramadan ataukah jenis fardu yang kafarah ataukah jenis fardu yang sifatnya adalah nazar, seperti itu. Jadi harus diperjelas. Dan tadi waktunya kalau misalkan puasanya itu wajib, maka dimulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Seperti itu. Berbeda kalau dengan puasa sunnah, itu beda lagi ya. Meskipun ketika ingin melaksanakan puasa sunnah itu juga tetap harus niat. Karena memang innamal a'malu binniyat. Jadi memang setiap hal yang kita lakukan itu akan tergantung dengan niat kita. Makanya dalam setiap ibadah ya kita diharuskan untuk niat seperti ini tadi, seperti puasa tadi. Kemudian wal imsaku. Nah, untuk yang fardu yang kedua adalah wal imsaku anil ukli wasyurbi wal jima'i. Wal imsaku anil ukli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Nah, menahan diri dari makan dan minum meskipun sedikit ya. Misalkan nggak sampai mengenyangkan gitu ya. Terus ambil nasi sebutir dimakan, dikunyala, ini kan nggak mengenyangkan, berarti puasa saya masih sah, bukan seperti itu. Tapi larangan makan dan minum itu tadi baik banyak maupun sedikit selama dilakukan secara sengaja. Jadi kalau dilakukan sengaja terus juga tahu kalau itu nggak boleh, terus memang sengaja makanlah, ngumpet-ngumpet, nah itu nanti akan merusak puasanya. Karena memang fardu puasa itu seharusnya harus ada penahanan dari syahwat perutnya. Jadi jangan sampai makan ataupun minum. Nah, berbeda konteksnya kalau misalkan lupa. Jadi lupa sampai ngabisin 1 baskom. Wah, rezeki banget ya. Jadi kalau lupa itu nggak masalah. Tapi jangan pura-pura lupa, itu beda lagi. Kalau lupa ketika puasa terus misalkan lupa minum misalkan atau lupa beli es, nah itu nanti tidak merusak dari puasa itu sendiri. Kemudian yang
ketiga itu adalah kemudian wal jima'i, wal imsaku anil jima'i gitu ya. Kalau tadi yang pertama kewajibannya niat, kemudian yang kedua adalah mencegah dari makan dan minum, yang ketiga adalah mencegah dari syahwat farji atau tidak boleh melakukan hubungan intim. Baik hubungan intimnya itu secara normal, maksud secara normal ya normalnya pasangan suami istri, atau lewat jalan berakang atau sodomi, itu juga tidak diperkenankan. Jadi ketika memasukkan pokoknya melakukan hubungan intim ya, itu tidak diperkenankan. Jadi memang ketika orang puasa itu tadi ya mencegah dari sesuatu yang membatalkan. Nah, membatalkan itu ada kalanya yang kaitannya pada syahwat perutnya atau pada makan dan minum, tapi juga ada kalanya yang berkaitan dengan syahwat yang lain. Contoh tadi tentang masalah hubungan intim. Jadi nggak diperkenankan ketika siang-siang bolong. Wah, jangan sampai siang-siang bolong terus kebetulan puasa, apalagi puasa Ramadan, jangan sampai melakukan hubungan intim antara suami istri, tidak diperkenankan. Kemudian yang keempat, wa ta'ammudul qai'i, menyengaja untuk muntah. Sengaja memang pengen muntah. Contoh, ini tangannya dikerokin ke dalam, pengen muntah karena merasa merasa menyesal makan sesuatu misalkan. Nah, kalau itu sampai dia muntah beneran, maka dia puasanya batal. Jadi jangan sampai sengaja dimuntah-muntahkan, diuak-uakkan ya misalkan. Itu jangan sampai, karena itu dapat merusak pada puasa itu sendiri. Karena memang fardunya puasa itu tidak boleh ada kesengajaan untuk untuk muntah. Berbeda kalau misalkan muntah sendiri. Kalau muntahnya muntah alami, bukan karena dimuntah-muntahkan, maka hukumnya tetap diperbolehkan atau tidak sampai merusak puasanya. Ya. Atau kalau misalkan ada yang beralasan, saya saya berusaha muntah ya, memuntahkan diri, tapi nggak ada yang kembali ke dalam lah punya saya gitu. Oh, ini sah, itu tidak bisa. Jadi menyengaja untuk muntah meskipun tidak ada sesuatu yang kembali ke dalam lagi dari muntahan itu, maka tetap hukumnya dapat merusak puasa itu sendiri. Karena memang fardunya gitu ya. Jadi harus ada ketika puasa itu. Kemudian tadi sudah belajar, kita sudah membahas syarat wajib, kemudian fardu atau rukun dari puasa itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan puasa. Nah, di sini ada walladzi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya'. Ada 10 hal yang dapat merusak puasa orang yang sedang berpuasa. Apa saja? Pertama, ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si. Sesuatu yang sampai dengan sengaja pada jauf atau lubang ya, jalan ke dalam, kemudian juga kepala. Contoh misalkan sesuatu yang sampai pada jauf. Misalkan ya tadi contoh sederhananya ya, makan, minum itu jelas karena jauf ini lubang terus ke dalam. Nah, itu kalau ada sesuatu yang sampai dari lubang terus tadi, maka hukumnya juga membatalkan puasa. Waroksi atau kepala. Maksudnya bagaimana? Nah, ada luka ya, kemudian lukanya sampai tembus gitu, sampai tembus ke dalam kepala, maka itu juga dapat membatalkan kalau ada sesuatu yang masuk gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah wal huknatu fi ahadi sabilaini. Wal huknatu, dan memasukkan obat dalam salah satu kedua jalan, dari dua jalan, yaitu dari jalan depan ataupun jalan belakang. Mungkin gampangnya untuk sekarang itu bisa dicontohkan kayak mikrolak gitu ya. Mikrolak itu obat buat orang yang sembelit, itu kan biasanya dimasukkan lewat jalan belakang, jadi biar sembelitnya hilang. Jadi dimasukkan ke dalam. Nah, itu nanti juga dapat membatalkan puasa. Jadi kalau puasa jangan sampai memasukkan obat ke jalan depan ataupun ke jalan belakang. Nah, sebenarnya
bagian mana sih yang dianggap sudah masuk di bagian dalam dan bagian mana yang yang masih dianggap bagian luar. Itu adalah kalau bagian luar itu adalah bagian yang masih wajib untuk diistinjai. Ketika ada najis wajib diistinjai itu bagian luar, daerah luar berarti. Kalau misalkan cuma daerah sekitar situ berarti masih tidak dinamakan memasukkan sesuatu pada salah satu dua jalan. Berbeda kalau misalkan ya memasukkan obatnya itu sudah masuk pada area atau bagian yang tidak wajib untuk dibasuh, bagian dalam. Nah, itu nanti akan bisa merusak keabsahan dari puasa itu sendiri. Jadi lebih baik dilakukan ketika memang setelah berpuasa. Terus yang selanjutnya wal qayu amdan. Nah, ini muntah secara sengaja. Jadi kalau muntah sengaja meskipun gak ada yang kembali ke dalam lagi, itu dapat merusak keabsahan dari puasa. Terus wal wad'u amdan fil farji. Kemudian bersetubuh atau mewati secara sengaja pada farji. Intinya ya seperti tadi, entah itu farjinya itu jalan depan atau jalan belakang, ketika dia mewati atau melakukan hubungan, maka nanti dapat merusak keabsahan dari puasa itu sendiri jika memang dilakukan secara sengaja. Kemudian berbeda kalau misalkan paksaan gitu ya. Di sini kalau sengaja ya jelas itu batal. Kalau paksaan dan selainnya, nah itu nanti ada perinciannya sendiri. Kemudian wal inzalu an mubasyaratin. Keluar sperma disebabkan dia bersentuhan. Nah, bersentuhannya itu bersentuhan dengan sesuatu ya, dengan sesuatu yang memang tidak diperkenankan. Jadi menyentuh sesuatu terus kemudian dia akhirnya keluar sesuatu mengeluarkan sperma. Jadi kalau keluar sperma disebabkan menyentuh atau disebabkan misalkan mencium, akhirnya kemudian keluar sperma, nah itu nanti dapat membatalkan puasa itu sendiri. Berbeda kalau misalkan cuman berpikir ngayal gitu ya, asalkan dia bukan kebiasaan. Kalau misalkan dia tahu kebiasaan dia kalau ngayal yang misalkan aneh-aneh terus kemudian misalkan keluar sperma, nah itu juga dapat membatalkan meskipun tanpa sentuhan. Jadi dapat membatalkan jika yang tadi pertama bisa karena dia sebab adanya kontak dari suatu persentuhan. Kemudian wal haidu, haid. Jadi ketika puasa kemudian haid tengah-tengah hari, maka ya berarti puasanya batal. Nanti tinggal diganti di akhir atau setelah Ramadan itu selesai. Wan nifasu, kemudian nifas melahirkan keluar darah setelah melahirkan. Wal jununu, gila kemudian yang terakhir adalah wariddatu murtad. Nah, seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya orang yang murtad itu dia masih berkewajiban untuk melakukan puasanya, tapi harus didahului dengan adanya dia masuk ke dalam Islam terlebih dahulu. Jadi karena memang syarat melakukan puasa ini adalah harus dia beragama Islam, seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih kurang jelas, banyak pasti ya, nanti bisa di chat di kolom komentar. Kurangnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.